Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 2 tentang isim adat atau isim yang berupa hitungan. Isim adat adalah setiap kata yang berarti hitungan mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada hitungan 9, berarti ini sudah termasuk isim adat. Pokoknya hitungan dari 1 sampai seterusnya. Itu sudah menunjukkan isim adat. Sekarang macam-macam isim adat. Isim adat itu ada 3. Yang pertama adat mufrad, yang kedua adat murakkab, yang ketiga adat atof. Sekarang yang pertama adat mufrad. Adat mufrad adalah isim adat mulai dari 1 sampai 10. Pokoknya dari 1 sampai 10 itu termasuk adat mufrad. 5 ini termasuk isim adat. Adat apa? Adat mufrad. Karena hitungan dari 1 sampai 10. Contoh, arba'atun. Arba'atun ini termasuk isim adat karena berupa hitungan. Ini masuk adat yang mana? Adat mufrad karena berupa hitungan dari 1 sampai 10. Pokoknya hitungan dari 1 sampai 10 itu menunjukkan adat mufrad atau langsung ke 100, tidak ada 99-nya atau langsung 1000. Jadi yang termasuk adat mufrad itu 100-nya dan 1000-nya. Kita lanjut ke mudzakkar muannasnya adat mufrad. Kalau adat mufrad hitungan, kalau isim adat atau isim hitungan dari 1 sampai 2, kalau tidak ada tanda-tanda muannas, ini menunjukkan mudzakkar. Ini menunjukkan mudzakkar. Dari 1 sampai 2. Tapi kalau dari 3 sampai 10 atau sampai 10, kalau ada tanda muannasnya berarti itu mudzakkar. Kalau ada tanda-tanda muannasnya. Kalau hitungan dari 3 sampai 10 itu kebalik. Kalau ada tanda muannas itu mudzakkar. Kalau tidak ada tanda-tanda muannas itu muannas. Kalau hitungan dari 3 sampai 10 itu kebalik. Kita lanjut ke keterangan. Kata setelah adat mufrad dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Seperti contoh khamsu raka'atin. Khamsu raka'atin. Kata setelah adat mufrad harus dibaca jer. Di mana kata setelah adat mufrad? Raka'atin. Pokoknya setiap kata yang terletak setelah adat mufrad itu dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Berarti kalau ini mudhof ilaih, ini semua termasuk susunan mudhof ilaih. Pokoknya lafaz setelah adat mufrad itu dibaca jer. Harus dibaca jer. Pembahasan adat mufrad sudah selesai. Kita lanjut ke adat murkab. Adat murkab adalah isim adat dari 11 sampai 19. Pokoknya kalau hitungan dari 11 sampai 19, belas-belasan, itu dikatakan adat murkab. Contoh, ahad asaroh. Ahad asaroh ini artinya 11. Berarti ahad asaroh termasuk isim adat. Adat yang mana? Adat murkab karena berupa hitungan dari 11 sampai 19. Sudah, adat murkab sudah, kita lanjut ke keterangan. Keterangan 1, kedua lafaz adat murkab selalu mabni fathah. Contoh, ahad asaroh. Ini kan mabni fathah semua. Ahad asaroh, salasata asaroh, arba'ata asaroh. Semua mabni fathah. Kedua-duanya. Kecuali
isna dan isnata, maka i'rabnya sama dengan isim tasniyah. Contoh, isna asyaro. Isna asyaro, kecuali isna. Yang asalnya semua mabni fathah, kecuali isna, sama dengan isim tasniyah. Berarti kenapa? Isna sama dengan isim tasniyah, i'rabnya i'rab rofa. I'rab rofa, rofanya dengan alif. Rofanya dengan alif. Kenapa nunnya gak ada? Karena menjadi mudhof. Karena mudhof itu tidak boleh nun tasniyah. Jadi semua kedua lafaz adat murkab itu mabni fathah kecuali isna dan isnata. I'rabnya sama dengan isim tasniyah. Lanjut ke nomor 2. Lafaz setelah adat murkab dibaca nasab dengan fathah. Contoh di sini arba'a asyara, arba'a asyrota surotan. Lafaz setelah adat murkab, lafaz surotan. Jadi lafaz yang terletak setelah adat murkab itu dibaca nasab. Pokoknya lafaz yang terletak setelah adat murkab itu dibaca nasab. Kita lanjut ke keterangan 2. Adat murkab yang ikut wazan fa'ilun juga mabni fathah. Seperti contoh, asaminah. Asaminah ini ikut wazan fa'ilun, tetapi tetap mabni fathah. Asamina asyaro. Tetap mabni fathah. Kecuali dua ini, isna dan isnata. Ini tetap mabni fathah. Meskipun ikut wazan fa'ilun. Kecuali hadi dan sani. Maka i'rab lafaz yang pertama sebagaimana i'rab isim makus. Sedangkan yang kedua tetap mabni fathah. Contoh, hadi asyaro. Hadi ikut wazan fa'ilun. I'rabnya sama dengan isim makus karena ini merupakan isim makus. Sahadi dan sani. Hanya dua. Hadi dan sani. Jadi i'rabnya sama dengan isim makus. Sama dengan isim makus. Sedangkan yang kedua tetap mabni fathah. Yang kedua tetap mabni fathah. Sudah selesai adat murkab. Pembahasan adat murkab sudah selesai. Kita lanjut ke adat atof. Adat atof adalah hitungan 20 ke atas yang dirangkai dengan huruf atof. Pokoknya hitungan dari 20 ke atas itu sudah menunjukkan adat atof. Biasanya kalau adat atof itu di tengah-tengahnya ada huruf atof. Contoh, arba'atun wa ishruna. Arba'atun wa ishruna artinya 24. 24. Berarti kalau 20 ke atas ini dinamakan isim adat. Adat yang mana? Adat atof. Biasanya kalau adat atof di tengah-tengahnya ini ada waw. Berarti kalau sudah ada waw itu sudah menunjukkan adat atof. Atau hitungan dari 20 ke atas. Sekilas pembahasan isim adat sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.